Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Ilham Usman Genda dengan NIM D0112111155 dari kelompok 3. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang osilasi harmonik sederhana. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, izinkan saya menyebutkan teman-teman anggota kelompok saya yang terdiri dari Kevin Chandra dengan NIM akhir 009, lalu Dwi Reski Febrianti dengan NIM akhir 033, Nabila Sahrani dengan NIM akhir 058, Muhammad Fadli Zilikram dengan NIM 078, Daniel Edison dengan NIM 114, dan saya sendiri Muhammad Arif Ilham Usman Genda dengan NIM D0112211155. Sebelum saya memaparkan materi ini, adapun sasaran pembelajaran yang akan kita dapatkan dengan mempelajari osilasi harmonik sederhana, yaitu mahasiswa mengenal persamaan matematik osilasi harmonik sederhana, dan mahasiswa mampu mencari besaran-besaran osilasi antara lain amplitudo, frekuensi, dan fase awal. Apa itu osilasi harmonik sederhana? Apa itu osilasi? Gerak osilasi adalah setiap gerak yang berulang-ulang dalam selang waktu yang sama dan melalui lintasan yang sama pula dalam gerakannya, atau gerakan benda bolak-balik dari satu titik sampai kembali ke titik tersebut secara berulang dalam satu waktu. Osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dari posisi kesetimbangannya. Karakteristik gerak osilasi yang paling dikenal adalah gerak tersebut bersifat periodik, yaitu berulang-ulang. Contoh dari gerak osilasi ini yaitu perahu kecil yang berayun turun naik, bandul jam yang berayun ke kiri dan ke kanan, senar gitar yang bergetar, dan lain-lain. Gerak gelombang berhubungan erat dengan gerak osilasi. Contoh dari hubungan tersebut yaitu gelombang bunyi yang dihasilkan dari getaran seperti senar gitar dan getaran selaput, gendang, dan lain-lain. Gerak osilasi yang paling sederhana adalah gerak harmonik atau Simple Harmonic Motion, SHM. SHM merupakan gerak periodik yang terjadi dalam selang waktu yang sama. Sebagai contoh, gerak gelombang air ketika batu dilempar ke tengah lautan akibat dari jatuhnya batu tersebut menyebabkan terjadinya gelombang yang merambat dari titik jatuhnya batu sekeliling secara melingkar. Contoh lain, getaran yang paling sederhana ini adalah senar gitar yang bergetar ketika dia petik. Senar gitar akan bergetar dari amplitude tertinggi menuju terendah sehingga menuju tak bergetar lagi. Dan contoh SHM yang lebih mengarah ke teknik yaitu gerak jatuhnya benda yang memiliki berat tertentu yang digantungkan pada sebuah pegas, dan benda akan dengan berat W tersebut akan mengayun dari atas ke bawah dan kembali ke atas, dan begitu seterusnya hingga benda tersebut akan berhenti pada beberapa waktu ke depan. Beban massa pada pegas. Apabila sebuah benda disimpangkan dari kedudukan kesetimbangannya, gerak harmonik akan terjadi jika ada gaya pemulih yang sebanding dengan simpangannya, dan simpangan tersebut kecil. Sesuatu sistem yang menunjukkan gejala harmonik sederhana adalah sebuah benda yang terhambat pada sebuah pegas. Pada keadaan setimbang, pegas tidak mengerjakan gaya pada benda. Apabila benda disimpangkan sejauh x dari setimbang, pegas mengerjakan gaya min kx. Jadi simpelnya, apabila sebuah benda terkait dengan sebuah pegas, lalu benda tersebut diberikan gaya tarik sejauh x, maka terjadi gaya pemulih yang berjumlah f yang berjumlah min yang rumusnya min kx karena posisinya kembali ke setimbangnya. Jadi rumusnya itu F sama dengan min Kx. Jadi gaya pemulih yang bekerja pada benda adalah F sama dengan min Kx. Tanda timbul karena gaya pegas berlawanan arah dengan simpangannya seperti yang saya sebutkan tadi. Gabungkan gaya tersebut dengan hukum kedua Newton, lalu kita akan mendapatkan F sama dengan min Kx atau M kali A atau M d kuadrat X per dt kuadrat, dan A-nya yaitu d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min K per MX. Min K per M dikali X
Percepatan berbanding lurus dan arahnya berlawanan dengan simpangan. Ini merupakan karakteristik umum gerak harmonik sederhana dan bahkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sistem-sistem yang dapat menunjukkan gejala gerak harmonik sederhana. D kuadrat per dt kuadrat D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min K per M dikali X. Solusi persamaan tersebut berbentuk osilasi harmonik sederhana adalah X sama dengan A sin omega T ditambah theta, atau X sama dengan A cos omega T ditambah theta, di mana A sama dengan simpangan maksimum atau amplitudo, lalu omega adalah frekuensi sudut, theta adalah fase awal. Omega T ditambah theta sama dengan fase. Omega sama dengan 2F sama dengan 2 per T, atau 2 per periode. T sama dengan waktu yang diperlukan satu benda untuk melakukan osilasi. Fase awal theta bergantung pada kapan kita memilih T sama dengan 0. Satuan A sama dengan X yaitu meter. Satuan fase omega T ditambah theta adalah radian. Satuan F adalah Hz atau Hertz sama dengan S dikurang 1, dan satuan T adalah S atau detik. Beban massa pada pegas. Misalkan persamaan simpangan OHS adalah X sama dengan A sin omega T ditambah theta, substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan diferensial OHS yang diperoleh omega kuadrat sama dengan K per M. Omega kuadrat sama dengan omega kuadrat sama dengan K per M. Dalam menyelesaikan persoalan ini secara umum, kita harus mencari tahu terlebih dahulu tiga besaran, yaitu amplitudo, omega, dan theta. Setelah ketiganya diketahui, maka kita mengetahui persamaan posisi untuk osilasi, dan kemudian dengan cara mendiferensiasi X terhadap T, kita peroleh kecepatan dan percepatan osilasi. W berharga maksimum omega A sama dengan saat X sama dengan A. Saat X sama dengan 0. Pada saat tersebut A sama dengan 0, dan A berharga maksimum omega kuadrat A saat X sama dengan plus minus A. Pada saat tersebut V sama dengan 0. Dari rumus tersebut kita dapat lihat X sama dengan atau persamaan tersebut kita dapat melihat X sama dengan A cos omega T ditambah theta. Lalu V sama dengan dx per dt sama dengan omega A cos omega T ditambah theta. A sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan min omega kuadrat A sin omega T ditambah theta sama dengan A sama dengan min omega kuadrat dikali X. Osilasi energi. Bila sebuah benda berosilasi pada sebuah pegas, energi kinetik benda dan energi potensial sistem benda pegas berubah terhadap waktu. Energi total, jumlah energi kinetik, dan energi potensial itu konstan. Energi potensial sebuah pegas dengan konstanta K yang terenggang sejauh X adalah U sama dengan 1/2 kx kuadrat. Energi kinetik benda yang satuannya M yang bergerak dengan laju V adalah K sama dengan 1/2 mv kuadrat. Energi totalnya yaitu 1/2 kx kuadrat ditambah 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2 Ka kuadrat. Persamaan energi total memberikan sifat umum yang dimiliki OHS, yaitu berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo. Bila sebuah benda berosilasi pada sebuah pegas, energi kinetik benda dan energi potensial sistem benda pegas berubah terhadap waktu. Energi total, jumlah energi kinetik, dan energi potensial itu konstan. Energi potensial sebuah pegas dengan konstanta K yang terenggang sejauh X adalah U sama dengan 1/2 kx kuadrat. Energi kinetik benda yang satuannya M yang bergerak dengan laju V adalah K sama dengan 1/2 mv kuadrat. Energi totalnya yaitu 1/2 kx kuadrat ditambah 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2 Ka kuadrat. Persamaan energi total memberikan sifat umum yang dimiliki OHS, yaitu berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo.
Sebuah sistem benda pegas disimpangkan sejauh A dari posisi setimbangnya, kemudian dilepaskan. Pada keadaan ini, benda dalam keadaan diam dan pegas memiliki energi potensi sebesar 1/2 Ka kuadrat. Saat benda mencapai titik setimbang, energi potensial pegas 0 dan benda bergerak dengan laju maksimum Vmax, energi kinetik benda 1/2 mv max kuadrat. Jadi rumusnya itu E sama dengan 1/2 mv kuadrat ditambah setengah kx kuadrat. Adapun contoh-contoh osilasi pada bidang lain yaitu beban massa pada pegas vertikal yang sama saja dengan beban massa pada pegas yang sudah saya sampaikan tadi, hanya saja ini vertikal, jadi rumusnya itu F sama dengan min KY. Lalu ada pula gravitasi yang ditambahkan. Lalu ada pun osilasi pada contoh lain yaitu bandul sederhana, bandul fisis, dan bandul puntir. Lalu selanjutnya ada pun contoh soal pada materi ini. Soalnya yaitu diberikan sebuah persimpangan gerak harmonik yaitu Y sama dengan 0,02 sin 50T. Tentukan persamaan kecepatannya, kecepatan maksimumnya, dan persamaan percepatannya. Jawabannya yaitu yang pertama kita mencari persamaan kecepatan yaitu X sama dengan A sin omega T, X sama dengan X sama dengan 0,02 sin 50T. Setelah dimasukkan angka-angkanya, yaitu jadi amplitudonya sama dengan 0,02 dan omeganya sama dengan 50 radian per second. Jadi V-nya sama dengan omega A cos omega T sama dengan 50 dikali 0,02 dikali cos 50 T sama dengan 2 cos 50 T. Lalu mencari kecepatan maksimumnya yaitu dengan rumus Vmax-nya yaitu omega dikali A sama dengan 50 dikali 0,02 sama dengan 1 meter per second. Lalu yang ketiga kita mencari persamaan percepatannya yaitu A sama dengan rumus A sama dengan min omega kuadrat dikali A dikali sin omega T sama dengan A. Jadi A sama dengan min 50 kuadrat dikali 0,02 dikali sin 50 T sama dengan min 50 sin 50. Demikian dari presentasi materi osilasi harmonik sederhana ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.